Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali dengan saya Richard dari Tukang Otomotif. Dan pada hari ini kita akan mereview satu mobil yang unik dan termasuk langka di Batam. Kalau tidak salah untuk mobil ini, spek yang seperti mobil ini cuma ada satu sih di Batam. Correct me if I'm wrong ya. Adalah Mitsubishi Lancer Evo 10 RS dari sahabat saya, Mr. K. Ya, terima kasih untuk meminjamkan mobilnya untuk saya review pada hari ini. Nah, Evo 10 RS ini sangat menarik karena mobil ini adalah seri Lancer Evolution 10 yang paling basic. Kenapa saya bilang basic? Setelah saya pelajari, pada bilang basic karena mobil ini akan disiapkan untuk ya mungkin untuk balap ataupun untuk dimodifikasi habis-habisan untuk dari mesin atau apapun. Jadi mobil ini lebih cenderung ke spek rally ya. Dari mobil Mitsubishi Evolution 10 RS ini dibekali dengan mesin yang berbeda dengan seri-seri Mitsubishi Evolution lainnya yang memakai mesin 4G63T. Tapi ini lebih berbeda. Mesinnya itu sendiri khusus untuk Evo 10 4B11T yang cc-nya itu 2000, mungkin horsepower-nya sekitar 276 ya. Dan ini untuk transmisinya 5 speed manual dan pastinya AWD ya, sama kurang lebih kayak Subaru. Memang bukan kurang lebih sih, memang sama AWD-nya juga. Dan yang paling membedakan dari Mitsubishi Lancer Evolution RS ini dengan Evolution X yang lainnya itu dari segi eksterior nggak gitu nampak ya. Tapi mungkin kalau yang Evo 10 yang seri satunya lagi mungkin ada fog lamp-nya, dan ini tidak ada fog lamp-nya karena mobil ini didesain untuk materialnya seminim mungkin. Untuk yang spek lebih detail sih mungkin bisa teman-teman cek di Google ya untuk Evo 10 RS ini. Tapi yang sekarang akan saya bahas itu adalah barang-barang modifan yang ada di mobil teman saya ini. Di sisi depan yang bisa kita lihat itu ini warna merah, tapi pada dasarnya base cat mobil ini warna putih ya. Sahabat saya ini dia bukan tidak suka untuk warna putihnya, tapi mungkin bosan dan mau ganti looknya ke warna merah chrome ini. Tapi ini cuma stiker kok, jadi kapan-kapan bisa dilepas bila sudah bosan. Mungkin kalau mau ganti warna lainnya, ya opsi stiker adalah opsi terbaik menurut saya untuk mengganti looknya mobil dari kalian ini. Untuk headlampnya ini masih menggunakan bolam biasa ya, berbeda dengan seri satunya lagi sudah memakai proyektor. Nah, ada plus minusnya. Kalau proyektor sih saya rasa lebih terang dibanding lampu biasa, tapi lampu biasa juga tidak kalah terang dengan proyektor. Tapi ya asalkan pas malam hari bisa tampak jelas lah kalau kita sebagai pengguna mobil dalam berkendaraan nantinya. Nah, ini juga dikasih PPF ya untuk proteksi headlampnya biar tidak kena stone chip. Part-part karbon lain di depan ini untuk pemanis ya, bikin look Evo 10 ini nampak lebih agresif. Nah, di samping ini bisa kita lihat apa yang sudah diganti oleh Bro K. Ini tampak velg fog race TE37 Saga S 18 inci yang bikin look Evo 10 ini tambah wow ya. Dari TE37 ini memang nggak pernah salah sih untuk semua mobil. Looknya itu kalau menurut saya cakep sekali, cuman ya sedikit overpriced ya untuk harganya. Dan teman saya ini pesen velg ini juga butuh perjuangan, jadi mungkin dia inden sekitar 8 bulan sampai velg ini tiba di Batam. Nah, kalau untuk ban dia memakai spek 265 35 R18, mereknya R888. Ban ini bisa dibilang cukup mahal ya, karena gripnya saya rasa juga mantap sekali, cuman ya kekurangannya cepat habis kalau kita pakai untuk daily. Dari BBK kita bisa lihat dia memakai EP Racing 6 pot, dan juga lug nut dari fog race-nya juga menjadi pemanis untuk
tampak bagus untuk mobil ini. Dan samping ini kita juga bisa lihat karbon yang dipasangkan ke diffuser ini ya. Untuk bagian belakang sama, untuk setup velgnya sama bannya juga sama semua, dan memakai BBK 4 pot untuk di belakangnya. Di bagian belakang ini kita bisa melihat wing yang looknya itu look OEM ya. Cuman ini dari Seibon dan kualitasnya itu luar biasa banget. Dan siapa sih nggak tahu Seibon, part-part karbon untuk otomotif yang harganya cukup fantastis. Dari knalpot, mobil ini menggunakan Blitz Norspec hot tip ya, sedikit lebih berbeda dibanding exhaust stoknya dari Evo 10. Mungkin dari dia punya penempatannya itu berbeda, sehingga teman saya kalau beli knalpot ini harus membeli ini sepaket. Dia punya rear diffusernya, tapi rear diffusernya itu cakep banget, finishingnya karbon, dan karbonnya itu teksturnya itu bagus banget menurut saya, sehingga pembeliannya harus satu set knalpot dengan diffuser karena dia punya lokasi penempatan exhaustnya itu dari yang stok berbeda dengan yang Blitz ini. Next, inilah bagian yang ditunggu-tunggu untuk bagian engine bay-nya dari Evo 10 ini. Engine bay bisa kita lihat dari bawah dulu, memakai intercooler merek Blitz. Nah, owner mobil ini sebenarnya memakai banyak produk merek Blitz karena mungkin mau part-part modifikasinya itu nampak satu nada ya. Jadi untuk merek Blitz ini pastinya konstruksinya lebih padat dibanding yang stok. Nah, tujuannya diganti ke part-part aftermarket ini biar untuk lebih reliable dan mendapatkan performa lebih bagus dibanding yang versi stoknya ya. Dan yang di atas ini bisa kita lihat part-part karbon yang menjadi pemanis untuk mobil ini ya. Kalau ada sedikit part karbon di dalam mobil nampaknya sih agak wow banget gitu loh. Dan juga ini ada piping intercooler merek Tomei. Nah, siapa sih nggak tahu merek Tomei? Part performance untuk hampir semua jenis mobil JDM. Jadi untuk konstruksi bahan dari Tomei ini cukup bagus. Kalau tidak salah, pipingnya itu piping titanium. Bahannya juga sangat bagus, solid, dan juga ini presisi banget, plug and play untuk Evo 10. Untuk selang radiator, ownernya memakai merek Samco. Jadi ya Samco itu kenapa dia pilih merek Samco? Karena durabilitas dari produk Samco itu sangat bagus, dan Samco itu udah dikenal dari berbagai banyak mobil yang memakai merek Samco ini. Tentunya dari segi kualitas sangat bagus dan durable ya pastinya. Dan ini ada kita lihat blow off valve merek HKS SQV4 yang sama dengan apa yang saya gunakan pada mobil saya ini. Suaranya itu memiliki ciri khas sendiri dibanding blow off valve lainnya. Tentunya masing-masing merek punya ciri khas sendiri. HKS ini ya cukup mainstream dan cukup banyak digemari pada dunia otomotif. Dan juga ini ada air intake merek Blitz juga, plug-in untuk Evo 10. Air intake-nya ini ya basis karbon ya, dan finishingnya bagus banget. Ya ada color tone merah dan ada di bodinya itu dilapisi dengan karbon. Dan air intake ini ya menurut saya cukup bagus ya karena dia besar. Jadi suction untuk udara masuknya pastinya lebih besar dibanding intake normalnya. Dapat menghasilkan power yang lebih maksimal untuk driving experience pada Lancer Evo 10 ini. Kembali yang bagian atas, ini ada Casco strut bar yang teman saya pilih. Sebenarnya ada banyak merek sih ya, ada yang Ultra Racing dan ada yang merek Casco. Jadi dia milih Casco karena mungkin lebih reputable untuk mereknya tersebut, dan ada juga coilover merek Blitz juga. Jadi ya cukup banyak ya merek Blitz di mobil ini ya, dari radiator, dari intercooler, dari air intake, sampai ke coilovernya, knalpot, dan juga rear diffuser karbonnya. Itu semuanya pakai merek Blitz. Jadi ya tujuannya pakai merek Blitz itu ya biar mobil ini gak nampak terlalu banyak brand ya di dalamnya. Mungkin ada 1-2 part yang berbeda mereknya, tapi ya I think it's okay. Lagian kalau terlalu rame pasti berantakan banget kalau saya mau nge-review nantinya. Tapi ya mantep banget untuk hasil modifikasinya ini, dan juga pastinya tidak murah ya. Oke, kita akan lanjut ke bagian interior sekarang. Interior ini bisa kita
kita lihat basic banget ya. Yang diganti cuman sedikit, terutama dari joknya itu. Joknya itu makanya punya Evo 10 jenis satunya lagi, khusus untuk Evo 10. Bracketnya juga sudah diganti, dan juga dari steeringnya itu masih sama. Justru basic banget ya looknya ini. Dan ini bisa kita lihat dari shift knob-nya merek Tomei. Dan shift knob ini cukup nyaman untuk di tangan. Untuk tachometernya itu ada 5, merek DV Advance. Yang satunya itu water temp, oil press, fuel press, dan turbo. Lengkap semuanya di sini. Dan ini sangat bagus ya untuk DV, kualitasnya juga luar biasa banget. Dan juga ini ada head unit merek Pioneer 5350 Bluetooth. Dan pada dasarnya mobil Evo 10 RS ini tidak ada AC-nya pada awalnya, karena ini spek rally. Jadi dari bahan-bahan dalamnya itu dikurangin seminimal mungkin untuk meringankan beban mobil ini. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan performa pas saat kita rally. Jadi ini dipasang lagi sendirinya oleh owner tersebut. Ya karena untuk koleksi dan juga untuk daily pakai, jadi seharusnya harus punya AC ya. Jadi kalau enggak ya panas-panasan ntar di dalam. Nah ini yang di atas bisa kita lihat turbo timer. Dan juga ini ada mic bawaan dari Pioneer ini. Untuk door trimnya juga basic banget ya, karena ini untuk kualitasnya berbeda dengan Lancer Evo 10 lainnya. Ini lebih ringan karena mobil ini pada dasarnya akan dirombak habis-habisan untuk pengguna mobilnya. Tapi dari owner pun tidak merombak terlalu ekstrim sih. Contohnya dari mesin tetap distandarkan, paling dikasih cuma remap aja. Dan kalau tidak salah remapnya itu menghasilkan boost sebesar 1,55 bar setelah remap ya. Sebelumnya sih saya rasa di bawah itu, mungkin 1, sekian boostnya itu. Dari ini juga dari interior, dari apa ini, cup holdernya juga basic banget. Dan dari joknya itu memakai jok Recaro khusus untuk Evo 10. Ini tidak elektrik ya, jadi manual. Kalau mau dimaju mundurkan itu manual. Berbeda dengan Subaru yang pakai otomatis, jadi bisa kita gerakin, dia punya jok untuk naik turun atau mundur, maju atau mundur, itu pakai motor. Kalau yang untuk Evo 10 dia masih manual. Ini bisa kita lihat ini layar display ini untuk style coilover blades-nya. Jadi di sini mungkin ya yang saya katakan tadi electric coilover ini bisa di setel melalui tombol-tombol di sini. Mungkin dari soft hardnya itu bisa di setel dari sini. Kalau untuk naik turun saya rasa harus manual sih. Jadi dia mau nampak lebih ceper atau di setel lebih tinggi, saya rasa itu harus manual. Kecuali kalau misalnya kita mau otomatis, kita harus memasang air suspension. Tapi ya tidak cocok saya rasa untuk Evo 10 RS ini. Untuk bagian penutup, saya akan mereview untuk suara knalpot Blitz Norspec untuk Evo 10 ini. Suaranya kalau menurut saya sih silent ya, dan bagus banget, tidak terlalu berisik. Sekian dari review dari hari ini untuk Mitsubishi Lancer Revolution 10 RS ini. Terima kasih untuk Broka untuk memberikan kesempatan mereview mobilnya ini. Mobilnya mantap. Jadi ya untuk para penonton mungkin bisa komen di bawah untuk mobil apa lagi yang bisa kita review untuk vlog berikutnya. Jadi coba akan kami lihat lagi dan kita cari mobil apa yang menarik untuk direview di vlog berikutnya. Jadi ya jangan lupa di like dan subscribe untuk channel Tukang Otomotif. Thank you. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. See you guys.